Kalian bisa menjadikan stage ini jadi api kalian sih. Keren. Hai ada rakan mertua. The hurricane I've been through, you're like a small stone in my shoes. Gue gak peduli itu, gue menikmati secara performatif soundnya. Nama band kita Kela Depia, band berasal dari Aceh, tepatnya berdiri di kota Banda Aceh. Kita sudah jalan mulai dari tahun 2008 sampai sekarang. Kemudian untuk genrenya kita berada di genre metalcore. Untuk sekarang sih kalau untuk dari segi perbedaan, mungkin kita ada sedikit mengusung tema ada unsur adat dari provinsi kita, dari provinsi Aceh. Jadi dalam aransemen musik kita nanti ada kita kolaborasikan dengan salah satu alat musik tradisional dari Provinsi Aceh. Iya. Untuk alasan khusus yang pasti nomor satu itu bisa ikut berpartisipasi di Hammer Sonic, karena itu adalah Hammer Sonic karena ini ya salah satu cita-cita anak band Indonesia buat bisa manggung di Hammer Sonic. Kemudian Hammer Sonic sendiri merupakan salah satu festival terbesar di Asia Tenggara. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya anak band mana sih yang nggak mau nampil di event sebesar itu ya gitu. Oke, dari Kela Depia ini kemarin kan judulnya Ave sama Vicky ya. Iya benar. Tuh. Terus secara preparation dan karisma kalian udah hampir perfect. Terus performance-nya sih dinilainya sempurna ya. Gitu kemarin. Cuma ada sedikit di pihak sound sama di pihak aransemen aja sih, sama sebenarnya kalau bisa fashionnya dikuatin gitu, looks-nya gitu ya terutama gitu. Kayak kalian biasanya kalau manggung pakai bajunya gimana sih? Biasa aja sih kayak kaos sama jeans. Buat besok nggak ada persiapan? Kalau besok ada. Kayak gimana tuh? Ada sesuatu, ada kayak kita temanya kan ada ini nih. Kalau dari visual kita kan ada orang berjubah gitu, jadi kita mau sesuaikan dari personel juga ada yang pakai jubah juga. Ya, dulu ngangkat juga secara karisma dan looks ya kan. Kalau aku ngerasa sebenarnya kayak kalau dari poin-poin yang dikasih sama Ave sama Mas Vicky sih aku ngelihatnya kayak di performance kalian udah oke banget, tinggal FOH bawa nggak besok sound? Bawa mixer sendiri kita. Oh, bawa sistem? Cakep, udah percaya. Sama yang paling penting buat aku pribadi, kalau live tuh jujur, rapih nomor 2 lagi. Nomor 1 Emosional. bukan emosional, semacam ya emosional pasti, tapi Ekspresi. Iya, ekspresinya terus sama lebih aku mau ngomong menghibur tapi bukan menghiburnya pop ya. Betul. Menghiburnya metal gitu ya, jadi lebih grabbing attention penonton gitu. Tuh, apalagi kan bisa bisa lebih ter-trigger lah maksudnya. Nah, gitu lah. gitu. Jadi kayak nggak usah takut gitu natap penonton gitu. Betul. Beraniin aja gitu karena emang itunya yang dapat auranya gitu. Sama pasti mainnya relax ya. Karena kan kadang kalau tense kan kayak terlalu kaku gitu ya, jadi body language-nya kelihatannya kayak nggak nyaman di nontonnya. Persiapan kita buat final battle Hammer Clash udah 100% sebenarnya, tapi ada kendala di di personel, ada yang berhalangan untuk berpartisipasi kali ini. Tapi untuk solusinya sudah ada dan mudah-mudahan
bisa tetap menampilkan 100% dari apa yang udah kita siapin. Kami dari Kiladepia! kami akan siap untuk perform di Hammer Class Final Battle. Siap! Hai ada rakan mertua Besagai tabah maruah bangsa Dapat depan lagi bangga hajat Beta pecawa hukum sampo medosa Aku suka soundnya well prepared, bawa sistem sendiri, back balance, terus apa namanya sequencernya juga kedengeran jelas, vokalnya kedengeran gitu, semuanya near perfect. Aku suka banget. Mungkin aku gak ada input apapun, aku suka semuanya kecuali satu lirik aja sih. Gitu. Aku ngerasa terlalu broken English, jadi kayak secara grammar belum enak. Mungkin di nextnya mungkin banyakin lagu bahasa Indonesia-nya aja, atau mungkin pemilihan kata-katanya waktu di bahasanya masih bisa disirapi. Itu aja sih. Soalnya kan ditampilin di visual, tapi jadi kayak oh gitu. Aku agak ngerasa pemilihan katanya nggak tepat. Gitu aja sih. Pertama yang aku notice adalah selamat kalian adalah band pertama yang soundnya dari first hit beres. Yes, betul sekali. Dari first hit beres, aku suka banget. Berarti sistem kalian works. Berarti resep kalian works untuk tidak soundcheck, untuk tidak apapun itu. Terus habis itu semua well balance. Balik lagi, aku pengen apresiasi hari ini untuk kalian adalah soundnya. Terus habis itu ambient visual ada dua bentuk di kiri kanan. Kata penyanyi lu 2 bulan Ramadan ya, mereka belum. Itu seru juga. Selebihnya good luck. Semoga selamat sampai tujuan. Farhan, next time laptopnya jangan madep ke depan. Betul. Iya. Dia madep di samping aja atau madep ke belakang. Oke? Got it. Hai, aku Sharon, SHVRON. Aku dari Jakarta, Bekasi. Genre lagu aku itu lebih ke emo, post-hardcore, alternative rock, tapi juga core. Yang membedakan Sharon dari yang lain adalah pertama aku solois. Jadi walaupun aku formatnya band, tapi tetap aku solois. Terus aku membawa centil dan cegil aku ke performance aku dan ke musik aku.
Alasan aku ikut Hammer Class adalah pertama pasti pengen main di Hammer Sonic karena aku pengen banget main di Hammer Sonic. Terus bisa sepanggung sama banyak band keren internasional. Pengen aja persiapan kalian tuh besok kira-kira apa yang menurut kalian ini gue udah matang nih gitu. Fashion sih. Fashion ya? Iya sih, gue liat rambut tuh kayak udah nyetel banget. Tapi nanti gini, gue tuh bisa melihat seseorang itu well prepared ya. Itu justru waktu dia turun panggung. Kayak lu sekarang, gue nih keluar lagi ketemu orang, gue tetap pakai kacamata di atas kepala gue tetap act like, you know, lo lagi mau ketemu sama orang-orang musisi gitu, apalagi kita lagi we're talking about Hammer Class saat ini. Ya lu tetap walaupun lu nggak pakai eyeliner segala macem yang kayak setupnya lu gitu, tapi lu well prepared sih gue lihat. Emang tapi lu concern di fashion lu. Iya. Karena lu ngerasa itu adalah bagian statement ya, gue suka sih. Makin kalau dari segi musik apa sih yang lu yakin lu akan tampil bagus? Gue pengen tahu apa. Kita udah latihan. Udah latihan? Udah di setup banget tuh. Iya. Udah kayak run through lah gitu. Bukan run lagi, udah kita bawain manggung saya. Iya, kemarin saya udah dibawain manggung. Iya, 2 hari dan sekalian buat latihan. Tes ombak ya. Tes ombak. Ingat pesan gue satu, perform layaknya lo konser. Anggap aja lo besok lagi solo konser dan lo lagi mau menghibur orang-orang gitu. Intinya gue pesan kalian berempat harus keren, sama keren. Jadi gini, orang kan udah tahu Sharon tuh solois kan. Sebenarnya orang taunya gitu kan. Maksud gue, tapi kalian berdiri itu orang punya feeling, punya perasaan tuh kayak Sharon ini bukan, kok di sini feeling ngeband banget ya kan? Bukan Sharon and the band and friends gitu. Tapi ya kalian berlima nih Sharon. Itu penting. Coachingnya sangat membangkitkan semangat, terus seru juga, banyak yang bisa, jadi kita lebih prepare lagi aja. Hai, gue Sharon dan gue siap di Final Battle Hammer Clash. Melawan luka dan amarah, terpuruk bersama luka yang dalam, dibunuh keheningan malam. Ku melangkah tanpa arah. Gue sangat menikmati visual dan wardrobe kalian. Kalian punya warna tersendiri
kalian punya persona yang punya peran masing-masing secara karakter. Gue pas awal tadi vokalis ini playback atau ini emang real gitu kan, tapi gue gak peduli itu, gue menikmati secara performatif soundnya. Kalau gue nonton, gue bakal nyamperin, kalau gue jadi audiens, gue bakal nyamperin lagi siapa sih gitu. Kalau mau bicara detail, gue masih merasa perlu banyak yang dikembangin, karena sebenarnya ada satu yang gue lihat kalian masih belum melakukan seperti yang gue bilang dari awal, karena aku berharap KJ itu mainnya warna biru, pokoknya atraksi lah gitu. Karena sebenarnya siarannya solo dalam format band. Kalau si gitaris dua dan basisnya dan selincah vokalisnya, jadi kan memang mirip kali ya, jadi nggak seimbang gitu. Itu mesti jadi catatan kalian gitu. Kalau sound bisa lah nanti diatur itu. Aku baru aja selesai perform final battle buat Hammer Class dan alhamdulillah semuanya lancar, walaupun ada kendala dikit tapi it's okay. Yang pengen aku tunjukin sesuai lah, aku bisa energi sana sini, muterin panggung sampai maju-maju, so ya, it's good. Dari juri alhamdulillah juga positif sih, ada beberapa kritik tapi kritiknya juga membangun, jadi sangat bagus untuk aku ke depannya dan teman-teman aku. Kami Monogrid, asal kami dari Bandung. Kalau bisa dibilang genre kita ini apa ya? Metal ganteng. Iya, metal ganteng ya, metal ganteng. Modern metal cor. Metal maskulin. Metal maskulin. Yang bedain kita dari finalis lain mungkin eksperimental di musiknya sih. Karena Monogrid berisi orang-orang yang berinfluensnya beda-beda. Alasan ikut Hammer Class ya, satu itu kita udah lama juga gitu di musik. Jadi beberapa dari kita tuh memang cukup lama di musik tuh. Cuman kekumpulnya baru sekarang. Kalau kami Golsa sendiri bisa dibilang mendeliver semua pesan yang udah kita buat. Kita memiliki cerita masing-masing, kita deliver dalam sebuah karya dalam bentuk entah itu lirik, visual dan juga musik itu sendiri. Kita menyalurkan energi kita ke dalam satu lagu tersebut, kemudian energi itu disalurkan kembali ke para pendengar. Semoga energi itu bisa bersinergi dan kita bisa menjadi satu kesatuan yang besar. Gimana nih kabarnya? Nice, good. Baik, alhamdulillah. Ya, kalian udah masuk grand final, udah sangat luar biasa. Apa nih persiapan kalian nih? Banyak sih. Apa aja? Mostly mental sih. Fisik, mental. Itu yang lebih ini ya, maksudnya tuh musisi tuh sebenarnya kalian berkisah kan di atas stage kan, ya karena kalian juga pasti menyadari bukan hanya sekedar main musik gitu kan ya, karena ya musik itu nggak bisa bohong, maksudnya tuh lu ketika mainin nada C ya itu pasti C bukan D, dan yang menyampaikan adalah seorang pengisah, seorang vokalisnya gitu kan. Ya, jadi kalau dari gua sih sebenarnya ntar lu perform jangan mikirin ini adalah kompetisi ya kan, all out aja. Kalau masalah teknis mah gua nggak ngerti, kalian pasti lebih paham tapi lebih ke psikologis. Lu jangan, pokoknya jangan anggap ini adalah kompetisi, lu all out aja jadi diri sendiri. Let's go. That's it. Simpel banget sebenarnya. Kalau masalah karya, gue udah denger kalian udah masalah teknis, masalah sistem segala macam pasti AV, Rinaldi dan Bang Tius itu lebih paham ya. Tapi kalau gue lebih ke psikologis bermusik sih. Ya intinya main musik itu nggak bisa diignore, nggak bisa dianggap sepele karena kalian mengeluarkan energi, vibrasi dan frekuensi. Itu bisa merubah orang loh, kalian tuh loh. Yes. Bisa merubah orang, bisa merubah mindset orang tanpa disadari gitu. Jadi coba rasuki apa yang kalian bikin, coba deliver dengan baik ke audiens. Gua ada di sini, gua menghibur kalian, gua akan bikin kalian
melihat lu hipnotis sama penampilan kita. Ya? Yes. Oh, nggak tahu aja, udah jadi diri kalian aja. Jadi diri kalian ya? Pokoknya enjoy aja. Pokoknya jangan nervous, bahaya. Kalau nervous itu, tapi nervous itu manusiawi. Tapi ketika lu di atas panggung, hilangin itu semua. Kalian keren kok. Kalian looks keren gitu, musiknya keren. Apalagi udah nggak usah pakai minder-minder, udah kalian di atas panggung adalah rockstar, di bawah panggung adalah kalian rakyat. Ya udah ya. Thank you so much. Tadi dari Kang Vicky ini kita posisi tadi itu kita pas masuk coaching kita semua dalam keadaan deg-degan. Terus kemudian Kang Vicky datang dengan energinya, memberikan wejangan-wejangan itu benar-benar apa ya? Kita nggak yang deg-degan tadi itu langsung jadi plong, lebih luas. Terus kemudian kita dikasih bagaimana membangun mental tersebut. Bagaimana kalau Kang Vicky ini lebih apa ya? Dia itu lebih ke spiritual kali ya, spiritual pendekatannya. Spiritual itu seni secara sakral, terus kemudian habis itu ada energi, frekuensi, vibrasi dan semua hal yang berhubungan dengan alam semesta itu menjadi satu kesatuan dan bisa menjadi apa ya, energi yang tarik menarik kalau misalnya mungkin kita pernah dengar ya. Jadi itu wejangan dari Kang Vicky itu kita pegang banget. Dan kami thank you banget, kita pas masuk itu juga kaget. Wah, Kang Vicky ini amazing banget. Yoi. Dan kita dapat itu tuh langsung plong, tensi yang deg-degan parah jadi langsung turun semua. Langsung enakan dan cair bro. Benar cair gitu. Ya seperti itu. Kami dari Monogrid Hammer Sonic, we're gonna on the stage. udah berhasil untuk gue ya. Tapi lu pokoknya tuh harus bikin yang berbeda aja. Tapi nggak sih maksudnya nanti dapat awal intro gitu udah wow apa nih gitu kan ya. Terus wardrobe kalian, visual kalian, effort banget tadi kita juga sempat ngobrol di belakang sana. Di belakang tuh kayak kalian kayak masih malu-malu tapi di atas panggung kalian
punya api yang sangat luar biasa. Itu aja dari gua. Secara preparation oke banget ya, kalian jelas langsung bagus tadi, langsung oke contohnya. Terus secara sound juga oke, fashion masih sama seperti di Bandung. Aku bilang kalian punya siluet yang bagus banget untuk menarik perhatian. Itu oke, cukup banget. Tapi tadi itu aku merasa kayak kurang tarik, dan ternyata benar. Tama bilang aku gitu, ini gitarnya duluan atau drumnya yang telat gitu. Jadi memang beberapa orang terasa kurang tight gitu, terasa kurang bareng. Overall performance tadi gimana ya? Kalau aku sendiri bisa dibilang belum puas. Kita udah do the best, but something happen. Always ya, something happen always. Jadi kita memaksimalkan apa aja yang udah terjadi. So I hope dari sini kita bisa belajar banyak bahwa kita bisa memaksimalkan itu semua lebih jauh lagi dengan segala kurang-kurang yang udah bisa dibilang kita udah notes. Dengan perjalanan kita udah sampai step di terakhir ini tuh udah bisa dibilang kita pelajarannya udah luar biasa, banyak banget. Jadi kalau bisa dibilang apakah puas? Menurut kalian gimana? Belum. Tapi terima kasih banyak. Kita jadi dapat pelajaran super berharga. Kalau nggak lewat sini, nggak mungkin kita bisa dapat emas itu anjir. Pelajaran yang luar biasa itu. Oke, kami dari Cloud, band dari Banda Aceh. Dan kalau dibilang genre dari Cloud sendiri bisa dibilang apa ya? Metallic hardcore, mungkin metallic hardcore atau chaotic hardcore. Kita tahu teman-teman kita di Sumatera sedang musibah, berduka, banjir, musibah segala macam, dan kita tetap bela-belain kemari. Dan kebetulan 2 orang personil kami nggak bisa hadir karena satu lain hal dan karena musibah. Kita hari ini dibantu oleh Aden yang sebenarnya juga personil dari Cloud sendiri. Kalau alasan ya nggak mulu-mulu lah ya. main Emersonic lah pastinya. Ya, jadi gimana persiapan kalian dengan kondisi yang last minute? Ya, PD, walaupun juga di Sumatera lagi bencana. Iya, makanya juga Alin lah. yakin ya. Ini personil lu berdua. Iya. Additional. Iya. Keren banget. Terus harapan kalian apa nih? Ya, juara lah. Juara ya. Yang terbaik lah, Pak. Asik lah. Hari ini melakukan yang terbaik. Karena gue concern di sound, terus gue concern di gimana kalian punya karisma, dan kalian tau lah penilaiannya kemarin kan apa aja gitu. Gue rasa udah di sounding. Nah, gue berharap kali ini lebih all out. Pesan gue cuma satu, jangan masih punya pikiran sampai di titik ini bahwa kalian ini sedang melakukan audisi. Jadi gue saran supaya apa, feel-nya supaya lebih enjoy ketika lo di atas panggung. Lo pikir kalau lo ini sedang konser, karena gue selalu memberikan banyak masukan kepada kota-kota yang gue ngejuri. Gue bilang kalian harus punya pikiran bahwa ini gue lagi melakukan simulasi untuk main di Emersonic, karena jujur kondisi lapangan sebenarnya mirip kayak gini, dari pergantian band, setup musik cepat, zero mistakes, kesiapan mental, bagaimana lo masuk ke dalam panggung, bagaimana lo udah prepare gitar lo udah bener-bener tuning. Nggak boleh ya, zero mistakes lah. Tapi kalaupun ada trouble, saran gue ya jangan panik. Gue punya harapan besar, kalian udah punya pemikiran di titik yang lebih upgrade, lebih naik level gitu, bahwa gue bukan kita dari Aceh, kita dari cuman kita band daerah. No, it's not about that menurut gue. Tapi kalau kalian udah sampai hari ini nginjek Jakarta main di Hammer Clash, menurut gue ini poin yang paling menurut gue jadi achievement kalian. Menang kalah tuh biasa aja menurut gue karena prinsip gue gini, yang kalah nggak boleh marah, yang menang nggak boleh sombong. Udah itu aja. Kalau nanti lo atur deh,
gimana lo masuk nanti, gimana. Gue percaya kayaknya lo udah prepare. Sequencer menurut gue, karena kan kita lagi ada keterbatasan nih. Sequencer ada layer vokal. Ada. Menurut gue lo ntar confirm aja. Sequencer lebih dominan menurut gue. Karena menurut gue yang kita jual ini show. Kita udah bukan lagi jual skill. Yang lebih jago dari kita banyak. Yang lebih speed dari kita mainnya juga banyak. Tapi kalau kita pikirin gue nih lagi mau menjual sebuah pertunjukan, itu yang pengen gue lihat. Karena jujur gue sah kalau band sequencernya dominan daripada apa yang kita mau. Rock and roll aja, enjoy the show. Lo mau main mulan, mau muter-muter gitar, lo mau salto, kita jual konsep, kita jual show. Jadi menurut gue tampilan terbaik hari ini. Gue percaya kalian untuk bukan band, udah bukan band ecek-ecek lagi. Hammersonic itu panggung internasional, men. Udah panggung besar, panggung terbesar di Southeast Asia salah satunya yang diakui dunia menurut gue. Jadi lo harus tahu, oh gue lagi mau main bukan lagi di taraf yang gitu-gitu doang. Makanya lo bakal lihat nanti reality fakta di lapangannya kayak apa, gimana kesulitannya, bagaimana kendalanya, bagaimana hati lo harus tetap tegar. Itu pasti bakal ketemu gitu. Cuman inilah simulasi yang harus kalian bayangin, harus kalian rasain supaya oh ya akhirnya gue nginjak di sini. Itu aja sih dari gue. Ya udah itu aja dari gue. Thank you so much. Gue berharap kalian tampilan terbaik. All in, semuanya all out ya. Ya jangan lupa mengandalkan Tuhan juga. Karena kita punya Tuhan yang besar. Dalam segala hal harus libatkan Tuhan tersebut. Itu aja, thank you so much. Kita tos dulu. Tapi kalau hari ini aku udah sepakat sama teman-teman, kita all in apapun yang terjadi, all out. Walaupun keadaan panggung mungkin secara teknis apapun itu, kita tetap harus all in, segala macam harus berikan yang terbaik lah. Terus rock and roll. Oke, mantap dah. Mantap. Thank you so much. Kalau ke depan kami lewat, mungkin ya mudah-mudahan lewat, amin. Ya pasti satu senang, dan kita bakal kasih mungkin konsep yang berbeda dari semua show yang pernah Claude jalanin. Ya mudah-mudahan lancar-lancar dan kami bisa main lengkap personil apapun tanpa ada kendala. Kami Claude, kami siap datang ke Hammersonic Hardcore Show.
BTW, ini band vokalisnya ketahan karena banjir, jadi mereka pakai emosional. Tinggi-tinggi semua. Iya. Wah, istrinya kena musibah, kecelakaan. Istrinya vokalisnya itu kecelakaan kakinya patah. Jadi patah. Oh. Gitarisnya juga. Doakan semua cepat pulih. Semoga ya Pak, thank you banget. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Tuhan Juri. Penonton maju ke depan terus langsung selain dance, musik dan kawan-kawan, yaitu ya barometer sih gue tahu, soundnya juga top. Ya, intinya Strangers punya saingan baru lah. Gitu aja sih. Ya, I promise you gak akan jadi pertarungan yang gampang kalau lawan Strangers. Nomor 1 dari gua, kalian membuktikan obrolan kita di belakang tadi. It's really fucking awesome. Barusan menyuguhkan sebuah energi dalam bentuk pertunjukan konser. Kalian bisa upgrade dan membuktikan bahwa kalian ini udah di levelnya gak dipunyai sama band lain yang ada di 10 besar di sini. Dan aja harus lebih banyak orang sih di band. Ya. I don't know what to contribute. Best band I saw tonight. Kita sudah melihat perjuangan para finalis Hammer Clash di final battle ini. Ini akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Itu harus jadi ajang yang cuma satu orang doang yang harus nggak ada dua isi, semua spesifikasi penilaian tuh menurut gua mereka memadai semuanya. Tata kanan sih. Jujur yang berasa perform banget nomor 1 tuh vokalis ya, nomor 2 tadi. Iya, dia paham ruang-ruang yang emang dia harus marah, dia harus slow, terus energinya tuh bisa, tapi dia emang ini sih, warnanya tuh di depan banget. Tapi terlepas dari topik itu yang aku pelajarin justru gini, meskipun tadi akhirnya personelnya digantikan, energinya masih dapat. Iya. Berarti satu band ini nggak punya mastermind yang jadi kunci. Ini tuh udah benar-benar terbukti bahwa aman, Pak. Ini udah bukan aman, ini keren. Ini keren. Bagaimana apalagi sudut pandangnya apa ya? Karena ini udah lumayan murid juga. Tapi gila banget nih vokalnya dan kerasan. Ada musibah. Jadi menurut gua kali ini, gua dengan kondisi yang semaksimal aja menurut gua udah dia paling keren. Iya. Mereka tahu standarnya gitu. Kalau Eternal gitu, Ave kan mau kasih option gitu. Gimana kalau dia diperhadapkan sama Eternal? Kalau gua malah merasa gini, yang lebih hebat dia justru dia. Karena apa? Dia nggak pakai sequencer. Mainnya bisa sebaik itu dan se-performing itu. Kalau menurut gua dia punya poin ini gara-gara nggak pakai ini aja, nggak pakai sequencer, mainnya bisa rapet bertiga begitu. Ya maksudnya kita aja tadi contoh ya. Drummer doang yang pakai klik, kalau emang dasarnya dia nggak tight. Oh iya, gagal banget langsung kan sayang sama monogrid. Iya sayang gitu loh. Nggak ya kan tadi lu berarti deh, ada yang keren gitu setelah kayak abis chorus baru keren soundnya. Iya. Gitu. Sama kayak yang tadi kita ngomong, anjir dimana tuh pertama nih soundnya udah ini nih, gue tetap bisikin mungkin atau band apa tuh tadi. Itu ada yang menurut gue Kila Devia. Iya, Kila dari awal udah benar, cuman bawa sistemnya yang itu. Bawa sistem dan segala macam. Cuman ada X factor yang tidak dimiliki semua band. Karena dia pilot apapun beres. Gue nongolnya sih, tapi sesuai ekspektasi. Bang, makasih. Oke, kita sudah sepakat siapa yang akan menjadi pemenang. Pokoknya sekali lagi ini nggak tahu tiba-tiba kepikiran dari gua. Kalau sampai yang menang ini nanti keluar album, gua berharap ada semua
mensupport karya album ini dengan sukacita, dengan bahagia, gitu makanya. Gua nggak pengen kenal ada band yang komentar salah satu dengan itu doang albumnya gitu doang karyanya gitu. Ayo generasi ini semakin solid, semakin saling bahu membahu untuk support skena kita semakin lebih merata gitu loh. Nah, ini tuh menjadi fakta bahwa musik itu bukan cuma Jakarta Bandung lagi, ini udah all around. Makanya kita harus saling support, terutama masih harus didukung terus Hammersonic Festival, Hammersonic Mega, harus support terus karena berdebatnya itu aja. Kalian masih siap semuanya, semuanya dan yang menjadi pemenang tadi tidak ada yang juara semua di sini. Mungkin kami yang beruntung atau apapun respect buat kawan semua materinya bagus semuanya luar biasa. Thank you semua, semua thank you teman-temanku semua yang datang kemari, Mbak Nadia, semua yang sudah hadir. Dunia saudara yang bawa uang kali sebesar 122 juta rupiah bersama kali Hammersonic Records. Alhamdulillah, aduh sampai gak bisa ngomong aku. Ya senang lah, rasanya senang, nggak nyangka karena semua peserta kalau kita bicara materi luar biasa bagus. Kalau kita ngomong sound semuanya bagus dan mungkin faktor hoki atau apapun lah, rezeki lah. Ya kami mengucapkan terima kasih banyak buat manajemen semua yang udah ngedukung, buat teman-teman, buat Japra, buat Bang Boring, dan spesial hari ini buat Aden. Thank you Den. Intinya terima kasih lah buat semua yang terlibat, buat semua panitia, semua yang udah buat acara inilah. Sekali lagi terima kasih untuk Hammerclash, Travel Entertainment, dan sampai bertemu di Hammersonic 061 till die. We're